Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi bangkai dengan segala tuduhannya. Bukan bangkai kalau tidak fitnah ajaran Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Nah, Ustadz, ada pertanyaan dari Fadil ini, Pak Ustadz. Oke. Pertanyaannya, Ustadz Kiai, kenapa Kristen tidak wajib nikah tapi boleh tinggal bersama laki dan perempuan? Terima kasih, Ustadz. Saya juga penasaran, Boleh lah. Ustadz. Boleh, karena tidak ada aturan menikah. Tidak ada aturan menikah di dalam kekristenan itu. Tidak ada. Mana ada? Kayak di Islam. Kalau pernikahan itu ada ijab kabul. Ada pengantin pria. Ada pengantin wanita. Ada mahar. Ada saksi. Ada orang tua yang menuntun. Laki-laki mengucapkan ijab kabul. Itu ada tatanannya, ada rukunnya. Kristen kagak ada. Gitu. Apa ya? Bebas lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Galatia 7 kalau nggak salah apa. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 nomor berapa itu? 1 Korintus 7 Ustadz Dani, syukran. 1 Korintus 7 38. 1 Korintus 7 38. 1 Korintus 7 38. Siapa tadi yang bertanya? Siapa? Fadli? Siapa? Iya, Pak Ustadz, Fadil namanya. Oke, Akhi. Fadli. Ini jawabannya ya. Baca. Sari, syukran, terima kasih banyak. 1 Korintus 7 ayat 38. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Lebih baik kumpul kebo. Tuh. Daripada kawin, kumpul kebo aja tuh. Tuh. Bukan saya yang bicara, itu tuh. Screenshot. Screenshot. Kalau tidak kawin dengan gadisnya, artinya her woman. Kita lihat bahasa Inggrisnya, Ustaz, supaya kita nggak. Ini juga. Bahasa Inggris. KJV. So then he that giveth her in marriage, kata anak sini married. In marriage, that well. But he that giveth her not in marriage, that better. Lebih baik kumpul saja, tidak usah menikah. Ayo lu Sar. Mau jadi Kristen gitu. Mau jadi Kristen kamu? Tidak, Ustadz. Oh iya lu, rasain lu. Naik ke atas Ustadz, suruh si Fadli screenshot ini. Banyak-banyak sebarkan. Fadli sebarkan ini. Sebarkan tuh. Udah ya. Oke teman-teman, barusan kita saksikan bagaimana bangkai dengan sembarangan menafsirkan ayat Alkitab kita. Padahal pernikahan dalam Kristen suatu yang sakral dan suci. Pernyataan bangkai ini justru menghina orang tuanya sendiri dan bahkan nabinya. Kenapa demikian? Karena bangkai lahir dari keluarga Kristen dan ibu bapanya Kristen. Apakah dia mau katakan bahwa orang tuanya tidak dinikahkan dengan benar karena tidak sesuai dengan ajaran Islam? Apakah orang tuanya bangkai tidak terhitung telah menikah? Bagaimana dengan Muhammad? Apakah orang tua Muhammad menikah dengan cara Islam? Atau bahkan Muhammad, apakah dia menikah dengan cara Islam? Karena syariat Islam baru ada setelah dia jadi nabi. Apakah pernikahan orang tua Muhammad dan Muhammad sendiri sudah benar? Mungkin yang dimaksud bangkai tentang kumpul kebo tadi adalah nikah mut'ah yang dihalalkan oleh Nabi dan tidak dilarang oleh Al-Quran. Berikut adalah penjelasan Islam Syiah kenapa mereka masih melakukan nikah mut'ah. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 1023.
telah mengabarkan kepada kami Ibn Jurayj, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair. Dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, kami melakukan mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar, sampai Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Dalam kitab Sahih Muslim ini kita dapati bahwa nikah mut'ah masih dilakukan pada zaman Abu Bakar, yang artinya sepeninggal Nabi masih berlaku hal tersebut. Karena zaman Nabi itu halal, di zaman khalifah pertama juga halal, pertengahan khalifah kedua baru diharamkan. Nah, Syiah mengatakan bahwa halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah. Halalnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat halal, nggak boleh satu orang pun yang mengharamkannya. Perubahan hukum tidak boleh terjadi. Sebab apa? Sesuatu yang sudah dihukumkan oleh Nabi Muhammad tidak akan boleh berubah. Sebab yang berhak merubah hukum itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Syiah, nikah mut'ah itu tidak dilarang oleh Allah dan Nabi. Tapi yang melarang adalah Umar. Padahal Umar bukan nabi yang bisa menentukan ini halal dan haram. Kita kembali ke 1 Korintus 7 yang kata bangkai ayat ini mengizinkan kumpul kebo. Ayat 38 dan seluruh pasal 1 Korintus 7 tidak sedang melegalkan kumpul kebo atau hubungan seks di luar nikah. Justru, pasal ini adalah penjelasan paling mendalam dari Paulus mengenai kekudusan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah penjelasan konteks besarnya agar tidak terjadi salah paham. Apakah ayat 38 mendukung kumpul kebo? Sangat tidak. Kata gadisnya di sana merujuk pada tunangan atau anak gadis. Kawin dengan gadisnya merujuk pada pernikahan resmi. Tidak kawin dengan gadisnya merujuk pada keputusan untuk tidak melanjutkan ke pernikahan dan tetap hidup suci, tidak berhubungan seks, agar bisa fokus melayani Tuhan. Tidak ada celah dalam teks ini yang mengizinkan pasangan tinggal bersama dan berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan resmi. Garis besar isi 1 Korintus 7. Ayat 1-9, prinsip pernikahan. Pernikahan adalah cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menghindari dosa seksual. Ayat 10-16. Mengenai perceraian, perintah untuk menjaga keutuhan rumah tangga, termasuk jika pasangannya belum beriman. Ayat 25-35. Keuntungan melajang. Orang yang tidak menikah bisa lebih fokus melayani Tuhan tanpa gangguan urusan duniawi. Ayat 36-38. Mengenai tunangan, menikah itu baik, tetapi memilih tidak menikah demi Tuhan adalah pilihan yang mulia. Kesimpulan, Paulus sedang membandingkan tingkat pengabdian kepada Tuhan, bukan memberikan kelonggaran moral. Berbuat lebih baik di ayat 38 bukan berarti yang menikah itu berdosa, melainkan orang yang melajang memiliki kesempatan lebih besar untuk berdedikasi penuh pada pelayanan tanpa terbagi fokusnya. Jadi sangat jelas. Justru 1 Korintus 7 justru menjelaskan pernikahan yang suci dan bukan kumpul kebo atau nikah mut'ah yang tidak diharamkan oleh Allah dan Nabi dan bahkan Quran. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai yang ngawur. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus
meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu, 2 kalimat cinta kepada Allah, 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?